Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sebelumnya kita ingatkan yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan kajian fikih muamalat. Alhamdulillah kemarin sudah kita masuki pembahasan yang baru, bab yang baru yang namanya wadi'ah. Wadi'ah artinya akad, ya, titipan, yaitu mewakilkan orang lain untuk dititipkan sebuah benda dengan tujuan untuk dijaga, adapun hukumnya yang pada dasarnya hukum asal dari menerima wadi'ah, menerima titipan orang. Jadi orang pengen safar misalkan, dia punya barang berharga, takut kalau dibawa, takut kecuri, kecopet, akhirnya dia titip sama kita. Akhirnya dititip sama kita untuk kita jaga sampai dia pulang nanti dikembalikan. Jadi hukum wadi'ah yang pada dasarnya menerima wadi'ah hukumnya sunnah. Sunnah kita menerima titipan orang, tapi dengan syarat sunnah bagi orang yang mampu menjaga. Artinya mampu menjaga, dia yakin bahwa dia tidak akan menyelewengkan amanah. Nah, sunnah kita ambil titipan itu, yang pertama kita mampu menjaga. Tapi kalau kita nggak punya tempat jaga, dikasih emas 1 kilo, sedang kita nggak tahu menaruh di mana ntar, itu jangan ngambil, suruh nitip sama orang lain. Tapi kalau sekiranya kita mampu untuk menjaga itu barang yang dititipkan, kemudian dan kita juga yakin bakal menjaganya dan bakal mengembalikannya, dan kita juga orang yang amanah, yakin dengan ketakwaan diri sendiri bahwa kita akan bakal menjaga dan bakal mengembalikannya ketika diminta nanti, nah, silahkan. Hukumnya sunnah. Sunnah kita ambil titipan orang karena itu bagian dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagian dari saling tolong menolong dalam kebaikan. Sunnah. Tapi ada kalanya menerima wadi'ah hukumnya jadi wajib. Jadi menerima titipan orang kadang-kalanya hukumnya berubah menjadi wajib tergantung ketika kondisinya. Qala al-musannif rahimahullah, walakin qad ta'tariha sa'irul ahkam bi'awaridin taktanifuha wa dhuruf tuhit bi ihtrafiha fatakun wajiba wa mukraha wa makruha wa muharrama. Tapi kadang-kadang walaupun hukum dasarnya sunnah ini menerima wadi'ah, tapi ada saatnya dia kadang-kadang tergantung kondisi yang akhirnya membuat menerima wadi'ah tadi hukumnya berubah, kadang-kadang jadi wajib dan kadang-kadang menjadi makruh kita terima barang simpanan itu, benda yang disimpan sama kita, titipan itu, ataupun kadang-kadang berubah menjadi hukumnya muharramah, justru haram kita terima titipan untuk menjaga barang itu. Adapun yang pertama wajib. Kapan menerima wadi'ah berubah hukum jadi wajib? Idza ahatat bi sahibil mal halatun tu'arridu malahu lil khatar wad dhaya' wat tahdid wujida insanun amin wa qadirun ala hifdhi hadzal mal wa la yujidu ghairu fa yajibu alaihi qabul wadi'ah hatta la tadhi'. Apabila seseorang yang memiliki harta, saat itu dia sudah diliputi oleh kondisi yang mengakibatkan hartanya hilang. Misalkan di tempat itu kalau orang lemah misalkan, ini biasanya rakyat kecil
yang dia tidak punya pangkat tapi dia punya harta misalkan peninggalan bapaknya. Tapi orang bawah atas misalkan polisi ataupun orang yang di atas terus menekan dia pengen nyuri itu harta dia. Apalagi kalau kita berhadapan dengan polisi, waduh, lebih sulit. Dan dia itu jadi dalam kondisi yang bisa mengakibatkan hartanya habis, hilang. Wa tahdid, hartanya takut diancaman, di bawah ancaman. Hartanya sudah di bawah ancaman. Akhirnya di situ wujida insanun amin, dan di tempat dia memiliki seseorang, dia punya kawan ataupun seseorang yang amin, orang amanah. Wa qadirun ala hifdhi hadzal ma', dan ini orang yang amanah tadi mampu untuk menjaga ini harta. Kalau dia yang pegang, maka harta ini akan aman insyaallah. Wa la yujad ghairuhu, dan saat itu tidak ada orang lain yang mampu jaga harta itu kecuali ini orang. Maka saat itu hukumnya fayajibu alaihi qabul wadi'ah, terhadap orang tadi yang mampu menjaga wajib terima wadi'ah. Kalau itu yang punya harta tadi di bawah ancaman, hartanya bakal dicuri, diambil, kemudian dia keingat, oh saya punya kawan, dia misalkan polisi juga ataupun tentara, dia pangkatnya besar, yang yakin ini orang amanah, yang ini orang bakal sanggup menjaga harta saya, nggak bakal diambil kalau sama dia. Akhirnya dia berinisiatif untuk menitipkan barangnya itu ke polisi tadi, yang amanah tadi. Maka ini polisi wajib ambil. Nggak boleh dia, oh saya nggak mau, nggak boleh, nggak mau, harus kamu, nggak ada orang lain. Jadi ada saatnya kita kadang-kadang menerima titipan orang ataupun simpanan barang orang lain, sama kita wajib kita terima ketika itu harta dia di bawah ancaman. Harta dia di bawah ancaman yang bakal mengakibatkan itu hartanya hilang. Sedangkan kita yang amanah dan kita yang sanggup menjaga saat itu, tidak ada orang lain, kemudian dia menitipkan ke kita, wajib terima hatta la tadhi', sehingga harta itu terjaga, tidak hilang begitu saja. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an qil wal qal wa kathrati su'al wa idha'atil mal. Ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang dari qil wal qal. Qil wal qal artinya, oh si fulan ngomong, si fulan ngomong, si fulan ini, si fulan, jangan, sudah. Jangan suka ngutip kalam orang, sudah. Jangan, oh si fulan tadi ngomong ini, oh si fulan ngomong itu, oh saya dengar si fulan itu, oh si fulan ngomong ini, si fulan ngomong, jangan. Qil wal qal Rasul melarang. Enggak usah ngiraukan masalah perkataan orang, enggak akan habis. Qil wal qal, oh si fulan ngomong ini, si fulan ngomong itu, oh si fulan kemarin, ya. Udah, biarin urusan orang. Ini naha Rasulullah anil qil wal qal. Qil wal qal itulah si fulan ini, si fulan itu, sefaltan. Kemudian Rasul melarang wa kathrati su'al, banyak minta-minta. Oh minta sini Pak, minta dikit, minta tolong sini, minta tolong sana. Jangan. Enggak bagus. Kecuali udah benar-benar membutuhkan. Silakan. Ini enggak butuh. Cuma butuh pengen beli motor baru, datang ke sini, Pak minta sumbangan dikit, Pak minta utang dikit. Jangan. Kathrati su'al dilarang dalam Islam. Wa idha'atil mal, yang terakhir wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Enggak boleh. Termasuk makanya tadi apabila ada orang yang hartanya dalam keadaan di bawah ancaman, sedangkan kita mampu menjaga dan kita amanah, orangnya mampu menjaga dan enggak ada orang lain yang bisa menjaga, dan kemudian dia menitipkan harta ke kita, wajib kita ambil, wajib nerima. Enggak boleh kita kata, oh saya enggak mau jaga barang itu. Oh enggak, Bapak saat itu wajib menerima supaya harta dia tidak hilang begitu saja. Yang ke La ilaha illallah. Tetapi walaupun kita wajib, misalkan kita memang saya wajib saat menerima, terus saya menerima megang barang dia secara cuma-cuma, tidak. Walahu fi hadhil hala ay ya'khudha hujrat al-hifz wal hirs. Tapi boleh bagi dia yang nerima barang tadi, dia ngambil ujrah, oh saya boleh, saya terima, saya jaga, silakan. Tapi sebulannya penitipan sebulan 100.000, boleh?
boleh dia minta upah. Boleh dia minta upah. Seperti misalkan jasa penitipan, silakan buka jasa penitipan, ntar ngambil fee di situ, silakan boleh. Walahu fiha, walaupun dia tadi wajib menerima benda harta orang yang di bawah ancaman tadi. Tapi walaupun dia wajib hukum nerima, dia wajib terima. Tapi dibolehkan untuk dia minta upah. Silahkan saya terima karena berhubung nggak ada orang lain, ya sudah saya terima. Tapi syarat jasa titipan per bulannya 100.000. Boleh dia minta upah. Ya, tapi untuk kewajiban dia menerima, wajib dia terima. Nggak boleh dia nolak. Nggak boleh, saya nggak mau, nggak boleh. Harus terima supaya harta itu orang terjaga. Nah, ini hukum kadang-kadang berubah jadi wajib. Ada saatnya berubah al-karahah. Jadi hukum menerima wadi'ah hukumnya makruh. Idza kana asy-syakhsu aminan walakinahu yakhsha yudai'u al-wadi'ah fil mustaqbal fayukrahu lahu qabuluha khasyatal khiyanati fihi wa tadhi' ala sahibiha. Apabila seseorang dia amanah, saat itu dia amanah, alhamdulillah. Dia itu orang bertakwa, saleh, masya-Allah, dia amanah saat itu. Tapi dia khawatir nanti bakalah takut. Saya sekarang alhamdulillah, saya alhamdulillah sekarang rajin salat, rajin puasa sunnah, alhamdulillah. Saya alhamdulillah sekarang terjaga amanah. Tapi saya enggak bisa ngejamin. Mungkin besok saya enggak tahu, takut. Karena bisa jadi dia dulunya misalkan orang jahat, baru hijrah. Nah, ini orang misalkan baru hijrah. Dulunya dia memang pencopet. Pokok dulunya koruptor dia, kemudian hijrah misalkan. Takutnya kalau dititip sama dia megang uang banyak, ntar balik lagi koruptor. Cuma sekarang sih amin, alhamdulillah. Tapi saya khawatir, ntar ke depannya takutnya saya bakal sia-siakan itu amanah orang lain. Kalau khawatir seperti itu jangan, sudah makruh terima, jangan terima. Dia khawatir takutnya ntar pas kita ambil uang itu, dititipkan uang ke kita, habis uang orang lain. Jadi kita kalau khawatir ke diri sendiri, sekarang amin, alhamdulillah. Tapi saya takut nantinya, itu silahkan, jangan makruh. Ada kalanya tahrim, haram menerima wadi'ah, haram kita menerima titipan orang. Ini yang zahir, nggak harus termasuk misalkan jadi bendahara, pokoknya megang uang orang lain jadi bendahara misalkan perusahaan, hukum sama seperti ini. والتحريم إذا كان الشخص يعلم أنه عاجز عن حفظ الوديعة, itu yang pertama. أو لا يأمن أن يكون فيها, dua, kapan dia haram memegang wadi'ah ataupun menjaga simpanan orang, menjaga barang orang lain, ataupun termasuk menjaga uang perusahaan misalkan dia bendahara. Hukumnya haram jika ia yakin, dia tahu kalau dirinya itu ajiz anu hifdzil wadi'ah, dia itu tidak mampu menjaga wadi'ah, tak mampu jaga. Dia yakin, saya orang lemah, lemari enggak ada, menyimpan uang enggak ada. Kalau sekarang alhamdulillah ada bank, aman. Kalau sekarang ada bank. Tapi kan enggak harta enggak selalu berbentuk uang. Harta kadang-kadang berbentuk motor, mobil. Yang pertama, apabila kita yakin bahwa kita tidak mampu menjaga amanah, percaya sudah, tidak mampu menjaga itu harta, kita yakin nih kalau saya jaga paling saya tak panas tai ayam. 3 hari pertama semangat ngejaga, tapi ntar saya telantarin. Kalau yakin seperti itu haram ambil. Haram kalau yakin. Kalau yakin kita ini tidak mampu menjaga itu harta, yang haram. Yang kedua, au la ya'man an yakun fiha, dia itu tidak merasa aman dirinya bakal khianat. Kalau saya ambil bahaya saya, habis apa aja ntar. Kalau dia tidak yakin kepada dirinya, walaupun tidak merasa aman bakal tidak khianat, tidak menyelewengkan amanah, jangan ambil saat itu. Daripada ntar kita ambil, kita korupsi, habis uang simpanan orang. Jadi dua sebab ini menyebabkan haram. Yang pertama, apabila kita tahu bahwa kita tidak mampu menjaga itu harta. Yang kedua, apabila
kita tidak merasa aman bahwa tidak aman dari khianat. Tapi kalau kita aman, alhamdulillah saya aman. Silahkan. Tapi kalau saya ambil bahaya, habis itu uang ataupun habis ini saya jual ini motor. Oh jangan ambil kan, jangan. Jangan ambil. Bisa jadi tidak aman ini pengaruhnya banyak. Bisa jadi kitanya alhamdulillah saleh kita. Antar ada pendorong belakang. Misalkan kita punya istri yang minta uang terus, pusing akhirnya ambil uang itu. Oh jangan. Sekiranya kita tidak merasa aman, sekiranya kita tidak aman, tidak merasa aman bakal khianat, sudah jangan ambil. Penyebabnya tidak merasa aman ini banyak. Bisa jadi memang diri kita itu orang yang tidak amanah, ataupun misalkan bisa jadi kitanya amanah tapi di belakang terus dibakar terus sama di belakang. Ambil aja. Jangan. Pokoknya apabila kita tidak merasa aman untuk tidak khianat, jangan. Itu haram. Yang fayahrumu alaihi qabuluha, maka saat itu haram dia menerima wadi'ah. Haram menerima wadi'ah. Kemudian yang terakhir ibahah, mubah, sekedar mubah. Idza kana syakhsu ajizan an hifdzil wadi'ah aw yatawaqqa' dhiya'aha 'indahu wa radiyal mali bi ida'iha 'indahu. Ini mubah menerima wadi'ah apabila kita tahu kita ini memang enggak sanggup menjaga wadi'ah, ataupun kita bakal ada harapan ini bakal ada perasaan ini bakal hilang. Kalau saya jaga ntar bakal hilang, saya enggak sanggup menjaga. Tetapi si yang punya barang ridha, udah enggak apa-apa, pegang aja. Nah, dia kita udah saya mohon maaf Pak, saya enggak bisa ngejaga, saya enggak bisa ngejamin. Kalau saya takutnya ntar hilang bagaimana? Saya enggak bisa ngejamin. Saya ini enggak mampu menjaga uang segitu banyak misalkan. Tapi si yang punya uang ridha, ya sudah pegang aja Pak, enggak. Ma'a ilmihi bihalihi, yang punya barang juga mengetahui hal dia kalau dia itu tidak mampu menjaga hartanya. Nah, sudah fayubahu li syakhsi qabul. Sana itu ambil, boleh. Mubah, silakan ambil. Inilah berapa hukum tentang al-wadi'ah, menerima wadi'ah, yang hukum dasarnya sunnah, tapi ada kalanya berubah jadi wajib ketika tidak ada orang lain sama sekali sedangkan harta di bawah ancaman. Kemudian yang selanjutnya berubah jadi makruh kalau misalkan kita khawatir, saya sekarang memang orang manah tapi khawatir nantinya. Kemudian berubah jadi haram kalau kita yakin memang kita tidak bakal bisa menjaga itu harta atau tidak akan diamanah di harta itu, bakal kita selewengkan, hukumnya haram. Yang terakhir mubah. Adapun rukun wa arkanuhu wa syurutuhu, memasuki tentang rukun wadi'ah. Untuk terjadi sebuah akad wadi'ah, titip menitipan itu ada unsur yang dibutuhkan, yaitu namanya rukunnya. Kemudian wa syurutuha, dan syarat dari wadi'ah, syarat rukun-rukunnya. Adapun rukun wadi'ah 3. Rukun wadi'ah 3. Yang pertama akidan, yaitu 2 orang yang punya barang sama yang orang yang dititip. Kemudian yang kedua sirat idah, ini saya simpan sama engkau, saya titip kepada bapak, sirat. Yang selanjutnya asyai'il muda', benda yang disimpan, benda yang dititip. Jadi 2 orang yang ngasih barang sama orang yang menerima. Kemudian akad, yang terakhir benda yang dititip. La ilaha illallah. Adapun rukun yang pertama yaitu mudi', yaitu orang yang punya barang, yang punya harta tadi. Wa huwal malik li syai'il mudi', yaitu mudi' artinya pemilik benda yang dititip tadi, pemilik. Wa yashtaratu fihi, disyaratkan pada pemilik ataupun pada orang yang ingin menitipkan barangnya, disyaratkan jaizat tasarruf fil mal. Dia itu orang yang dibebaskan oleh syariat untuk bertransaksi.
Orang-orang yang dibebaskan oleh syariat untuk bertransaksi. Siapa mereka? Bayakuna balighan aqilan. Harus balik lagi berakal. Kalau anak kecil enggak sah, titipannya enggak sah. Karena anak kecil belum diizinkan oleh syariat untuk bertransaksi. Yang kedua aqilan, kalau majnun juga tidak sah. La ilaha illallah. Sehingga fala yasi' yakuna al-mudi' sabiyan. Anak kecil tidak sah jadi menyimpan barang. Dia saya punya barang, ni pak saya masih kecil enggak sanggup jaga, saya titip bapak ya. Atau majnun ataupun majnun. Orang gila juga tidak sah menyimpan untuk akad idah. Li'annahu la yasihu minhum at-tasarrufu fil mal. Nah, kemudian kalau misalkan kita dititip sama anak kecil, bagaimana? Dititip, kita lagi duduk, datang anak kecil, Pak, ini saya punya uang 100 juta, mohon maaf saya titip Pak ya. Oh. Anak kecil. Bisa jadi dia baru dapat hadiah sirup misalkan. Hadiah Telkomsel, bawa uang 10 juta, 100 juta. Pak ini saya mohon maaf, saya baru menang undian, dia punya uang 100 juta, saya titip Pak. Anak kecil titip, ataupun nama jenuh. Fa'in qabilahal akhar. Apabila yang orang tadi menerima, kita yang dewasa kita terima, dhaminaha, maka itu benda yang dititip ke kita jadi benda dhaman. Artinya kalau hilang wajib bayar. Kalau hilang wajib bayar. Kalau hilang wajib bayar. Alasannya li'adamil idznil mu'tabar, karena izin itu tidak, izin anak kecil enggak dianggap. Makanya kalau kita megang, kalau misalkan kita dititip harta anak kecil, jaga sebaik mungkin jangan sampai hilang. Kalau hilang wajib bayar. Walaupun enggak sengaja. Walaupun misalkan hilang di tangan kita tapi hilang tanpa sengaja, bukan kecerobohan kita, wajib bayar. Kalau misalkan yang banyak tadi, kalau khawatir kalau saya terima habis dicuri harta, silakan ambil. Tapi jaga benar-benar saat itu. Cuman solusinya supaya bagaimana? Supaya akad apabila kita ambil harta anak kecil, misalkan kita takut hilang, kita ambil sudah. Ini harta di tangan kita itu ya dhamanah. Artinya kalau hilang walaupun bukan ceroboh dari kita, wajib bayar. Maka solusi saat itu jaga benar-benar. Kemudian solusi yang kedua, supaya ini harta jadi amanah. Kalau amanah, beda dhaman sama amanah dalam fikih Islam. Kalau ya amanah itu kalau hilangnya tanpa sengaja enggak wajib bayar. Kalau ya amanah, misalnya titipan termasuk. Ada orang nitip uang sama kita, udah kita jaga benar-benar, tiba-tiba hilang. Ini wajib bayar kita? Enggak wajib bayar. Enggak wajib bayar. Karena kita ini sebagai amanah. Misalkan bendahara, Pak. Kita seorang bendahara, sudah dititipkan kedua, kita udah dipercayakan dia untuk memegang uang, dia udah menjaga sebaik mungkin, tiba-tiba hilang juga. Wajib bayar itu? Enggak wajib. Kalau wajib bayar kasihan dia. Udah dibebankan megang uang, terus wajib bayar. Enggak wajib bayar. Nah, itu namanya yad amanah. Kalau dhamanah, satu lagi dhamanah. Kalau dhamanah itu hukumnya kalau hilang uangnya itu, baik sengaja tidak sengaja, wajib bayar. Itu seperti utang. Kita ngutangin uang ke orang lain, itu harta itu ya amanah, dhamanah. Hilang itu uang sengaja tidak sengaja, wajib bayar. Boleh. Titip. Ini uang saya transfer ke bapak dulu. Oh, boleh. Iya, amanah. Boleh. Jadi harta anak kecil amanah. Kalau hilang beliau nggak tanggung jawab. Kalau hilang tanpa sengaja.
Kalau hilang tanpa, kalau yang amanah seperti tadi saya. Kalau nyeleweng dia bagi-bagi pin ke orang, wajib bayar. Jadi kalau hilang yang amanah tadi saya ulang sekali lagi, kalau yang amanah wajib bayar kalau sengaja, artinya ceroboh wajib bayar. Tapi kalau dia udah ngejaga sebaik mungkin hilang juga. Kalau sebentar Pak. Kalau amanah itu baik ceroboh tidak ceroboh wajib bayar. Sengaja atau enggak sengaja? Kembali hukum yang tadi saya sebutkan tadi. Yang tadi saya sebutkan hukum wadiah tadi. Ya, kembali hukum apa? Hukum yang tadi saya sebutkan. Ada kalanya hukum sasar sunnah, tapi ada kalanya wajib, ada mubah. Tadi yang saya sebutkan hukum tadi. Kembali ke hukum yang tadi. Tergantung kondisi. Jadi kembali ke anak kecil. Anak kecil, ya subhanallah, nggak ada yang nerima uang. Misalkan kita udah megang uang dia, udah dititip, ya udahlah saya pegang. Itu hukum selama saat itu di tangan kita. Ini uang, ini yad kita, yad dhamanah. Baik ceroboh, tidak ceroboh, kalau hilang wajib bayar. Baik sengaja, tidak sengaja, hilang wajib bayar. Solusi supaya berubah jadi amanah. Supaya berubah ini uang jadi amanah kembali, sehingga kalau hilang tanpa sengaja kita nggak wajib bayar. Fa in wada'a yadahu 'alaiha min ghairi tariqin maqbulin syar'an wa la yazulu dhaman anhu illa birraddi ila wali amrihim. Ini uang tadi supaya berubah jadi itu tetap dalam tanggungan kita. Kalau hilang sengaja tidak sengaja wajib bayar, kecuali satu solusi. Kembalikan ke wali amar, kembalikan ke bapaknya. Datengin bapaknya, Pak, tadi anak bapak ngasih uang, saya segini ini uangnya. Sudah aman. Itu semua berlaku tadi hukumnya kalau kita ambil bukan karena takut. Seperti pertanyaan Pak Agus tadi. Kalau kita takut, ini anak bawa uang 100 juta, banyak, satu koper. Kalau enggak saya ambil bakal hilang itu harta. Dicuri. Illa idza khafa halakal mal fi yadi sabi aw majnun fayakhudhu hasbatan saunan lahu wa hifadhan alayhi wa la yadmanhu 'ala al-asal. Beda halnya kalau anak kecil bawa uang banyak. Ini kemudian dia titip kita kasih. Kita khawatir ini kalau enggak saya ambil, harta ini bakal dicuri. Kemudian kita ambil untuk menjaga, itu boleh. Itu enggak berubah jadi dhaman. Enggak berubah. Jadi tetap hukum uang tadi dianggap uang amanah. Kita masih aman. Kalau khawatir hilang. Kalau kita khawatir kalau enggak saya ambil ini uang bakal hilang. Sudah ambil aja itu uang anak kecil, kita simpan, itu tetap amanah. Jadi kalau hilang tanpa sengaja tidak harus bayar. Jadi itu perlu diingat ya, dhamanah sama amanah. Jadi dalam Islam fikih itu ada dua. Iyad dhamanah artinya hak untuk memegang uang. Tapi kalau hilang wajib bayar, baik sengaja atau tidak sengaja. Itu seperti kita utang, kita pinjam uang sama orang, utang sama orang. Itu uang di tangan kita hilang, sengaja nggak sengaja. Jangan hari ini seperti ini, Pak, saya ngutang ya 110 juta ya, udah dikasih, udah kita pegang uang, tiba-tiba hilang, nggak sengaja. Jangan datengin ke yang ngasih utang, Pak, mohon maaf, tadi uangnya hilang, nggak wajib bayar ya. Wajib bayar, walau nggak sengaja. Tapi kalau titipan, dia titip barang kita 10 juta, udah kita jaga benar-benar, tiba-tiba hilang. Wajib bayar, tidak? Tidak wajib bayar. Tidak wajib bayar. Tadi kan ada dua nih. Anak kecil itu bisa jadi amanah, bisa jadi amanah. Amanah benar. Kalau yang amanah apabila kita lihat anak kecil, kita khawatir kalau enggak saya ambil, hilang uang. Silakan ambil. Itu tetap amanah. Kalau tujuan kita ambil untuk ngejaga, tapi kalau tujuan kita ambil untuk copet juga, ya enggak, itu amanah. Daripada dicopet sama orang lain, mending saya copet aja. Itu amanah. Ini enggak, kita ambil dengan tujuan untuk menjaga supaya enggak hilang. Untuk menyelamatkan benar hartanya. Tapi kalau tidak, ini anak kecil insya Allah bakal aman. Kita ambil juga hukumnya apa? Amanah. La ilaha illallah. Inilah. Itu syarat mudi'. Mudi' artinya orang yang menitip barang, syaratnya tadi harus balik berakal.
Jadi hukum menerima titipan dari anak kecil seperti ini. Apabila kita tidak khawatir hartanya hilang, kemudian kita ambil juga, hukumnya itu harta di tangan kita dhamanah. Dhamanah, kalau hilang sengaja tidak sengaja wajib bayar. Solusi bagaimana? Ambil harta ngasih ke bapaknya. Beda halnya kalau misalkan anak kecil bawa uang banyak takut hilang. Oh, ini kalau enggak saya ambil habis, dicopet. Untuk menjaga silakan. Syarat ketika kita ambil uang dia itu dengan tujuan, dengan niat untuk menjaga. Itu antar hartanya masih dianggap iyad amanah. Artinya kalau hilang tanpa sengaja tidak wajib bayar. Hilang tanpa sengaja ini sebenarnya bahasanya bukan tidak sengaja, ya, tidak ceroboh. Karena kalau misalkan kita naruh di depan rumah, di pintu rumah, kita nggak sengaja, nggak manggil pencuri, tapi naruhnya depan rumah, dicuri, wajib bayar, wajib. Makanya harus jaga benar-benar. Tapi kalau sudah kita jaga, naruh di lemari, depan udah kita kunci, kecopet juga, kecuri, itu dimaafkan. Jadi patokannya kalau iyad amanah seperti titipan, iyad amanah. Hukumnya kalau sengaja, kalau ceroboh wajib bayar, tidak ceroboh tidak wajib bayar. Makanya di sinilah letak perbedaan antara yang disebutkan di bank syariah. Bank syariah mengatakan wadiah, iyad wa amanah. Bertentangan. Kalau fikih Islam 4 mazhab sepakat yang namanya wadiah, iyad amanah. Makanya sebagian kanun seperti kanun Mesir itu mengatakan nama wadiah, tapi pada hakikatnya qarad. Akad yang terjadi antara nasabah sama bank sebenarnya bukan wadiah, walaupun mereka menuliskan akad ada dua, Pak. Ada akad wadiah, ada akad mudharabah. Wadiah pada hakikatnya mereka nulis mencantumkan wadiah, tapi pada hakikatnya qarad, utang piutang. Pada hakikatnya bank ngutang uang nasabah. Cuma mereka nggak berani ngaku kalau utang sama nasabah. Ya udah diganti nama wadiah. Wadiah dengan iyad dhamanah. Nggak ada wadiah. Kalau fikih Islam wadiah, iyad amanah, sepakat. Para fuqaha sepakat yang namanya wadiah, iyadnya amanah. Amanah. Sedangkan di bank mereka mengatakan akad wadiah, iyad dhamanah. Tidak. Wadiah yang iyad dhamanah kalau bentuknya utang. Tapi yang terjadi sebenarnya antara nasabah dan pihak bank adalah utang piutang. Cuma subhanallah pihak bank enggak mau ngaku utang dia. Karena utang ini kerasa aib, akhirnya mereka ganti nama jadi wadiah. Jadi yang terjadi hakikatnya qarad. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Mm-hmm.